Maka izinkanlah aku mencintaimu. Kemarin kita yang bareng ini sebenarnya nggak ada sih. Jadi ini karena tenaga kesehatan kan udah banyak nih yang disuntik, divaksin. Jadi dari berita-berita yang masuk dari teman-teman itu aja. Tapi kalau dari yang kemarin kita bareng ini sih nggak ada. Cuma ngantuknya Tapi palingnya. saya juga kemarin tuh ngerasa kayak pas hari kedua ya, hari kedua pas bangun kayak, ini badan anget ya. Wah, jangan-jangan demam nih. Perasaan demam, habis itu cek pakai termometer kan pas dilihat ternyata normal 36,3. Gue juga Perasaan sama. doang. Tapi mungkin juga ada dua hal. Emang beneran sumeng karena respon tubuhnya, emang beneran naik suhunya, tapi di dalam gitu ya. Atau itu kita nyari-nyari aja. Apa ya yang gue rasain ya? Apa ya? Sugesti gitu ya. Sugesti aja. Makanya langsung cek sama termometer kan. Jangan-jangan sugesti nih. Pas lihat, oh iya normal kok. Tapi nggak usah khawatir sih, kalaupun nanti ada yang demam kan ada obat penurun demam. Kayak kalau mama udah tahu ya Gi ya, kalau anak-anak di bawah vaksin udah dikasih tahu sama dokternya kan, ya udah ntar kalau demam di atas 37,5 langsung minumin aja obat penurun panas, nggak perlu khawatir gitu. Ntar juga besoknya juga udah hilang kan. Tapi bukannya Jadi meskipun kita udah divaksin lengkap, pas juga dengar tetap penjelasan, sorry, agak delay soalnya agak delay. Enggak, kemarin itu kan pas divaksin gue tanya-tanya, katanya jadi setelah vaksin itu kalau misalnya kita di tes antigen udah pasti positif karena virusnya di dalam sini kan, cuman mati gitu. Jadi pasti positif. Tapi kalau sampai ada gejala, nah itu bisa jadi katanya memang kena virus COVID-nya. Tapi kalau cuma hanya positif aja tanpa gejala, kemungkinan memang ya virus yang disuntikin itu. Betul nggak sih, Dok? Sebenarnya bisa dilihat dari reaksinya ya. Ada yang namanya pemeriksaannya tuh CT-nya. Jadi kalau pada PCR emang dia nggak bisa bedain virus yang aktif dengan inaktif. Tapi bisa dilihat dia berapa banyak yang terdeteksi. Nah itu bisa memperkirakan dia lagi virulensinya lagi tinggi atau enggak gitu. Jadi emang ada hitungannya CT-nya kalau pakai PCR. Dan nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang memang ternyata udah positif duluan nih, udah pernah atau sedang terinfeksi terus kena vaksin gitu ya, sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Karena tetap akan ada perlindungannya dan vaksin ini sebenarnya kan nggak berbahaya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tinggal diterusin aja kalau misalnya beneran dia sakit, positif, diterusin aja pengobatannya sampai sembuh gitu. Jadi ntar akan ada pertanyaannya tuh, kuesionernya yang harus diisi sama semua orang yang terdaftar vaksin. Itu untuk diisi apakah sekarang lagi ngalamin penyakit apa. Kalau ada satu aja yang di dalam kuesioner itu dijawab iya, pasti nanti akan langsung ke exclude. Nggak boleh nih lanjut vaksin dulu. Yang paling sering tuh orang deg-degan karena mau divaksin, tensinya naik, terus jadinya nggak bisa vaksin saat itu, ya kan? Saking ketakutannya. Nah ini yang jadi kendala kemarin beberapa waktu lalu nih untuk vaksin Sinovac karena banyak yang deg-degan. Tapi sebenarnya di lain itu memang ada list-list penyakit dan kondisi yang belum boleh divaksin Sinovac ini dulu. Karena memang belum ada trialnya. Jadi bukan karena, oh nanti takut nih gimana-gimana. Bukan sih, tapi lebih ke, ini kan diuji klinis, yang diuji kan memang orang-orang sehat nih. Nah, ini belum pernah diujikan kepada orang-orang yang punya penyakit-penyakit itu, dan orang-orang yang sedang hamil, menyusui, ataupun anak-anak gitu. Jadi makanya mereka yang ter-exclude gitu. Belum bisa untuk vaksin dulu perdana ini. Sih, lebih karena prioritas ya. Karena kan orang yang pernah kena COVID, itu kan udah punya antibodinya nih. Jadi dianggap memang dia masih terlindungi gitu. Sedangkan karena sekarang ini kita jumlah vaksinnya kan terbatas banget nih. Kita juga berusaha untuk menyiapkan banyak gitu kan pemerintah kan. Tapi karena ya jumlahnya sekarang kita baru bisa beli berapa ini, ya udah diprioritaskan kepada orang-orang yang belum pernah kena karena dianggap belum pernah punya antibodinya gitu. Tapi nggak usah khawatir lah. Jadi vaksinnya kan juga bukan sesuatu yang sesuatu yang tahu-tahu ada gitu loh. Maksudnya ini juga tahapan pembuatannya kan luar biasa panjangnya nih. Jadi untuk sekedar info nih untuk semuanya yang lagi nonton juga. Jadi bikin vaksin tuh nggak tahu-tahu nih jadi dijual gitu, enggak gitu kan. Jadi dia kan udah ada tahapan dari penelitian eksplorasi. Kalau udah berhasil, dia baru masuk praklinis ya, uji praklinis. Kalau praklinis berhasil, dia baru masuk uji klinis. Uji klinis ada 3 tahapannya. Fase 1, fase 2, fase 3, lapis-lapis nih. Di fase 1 itu yang diuji adalah uji keamanan sama uji imunogenitasnya. Nah, di fase kedua itu yang dilihat adalah potensi efek samping sama respon imunnya dan dosis optimalnya.
Kalau misalnya dia udah aman, imunogenitasnya baik, dia baru boleh masuk ke fase kedua. Kalau dia sudah aman dari efek samping dan respon imunnya bagus, dia baru boleh masuk ke fase 3. Di mana fase 3 ini yang dilihat hanya efikasinya aja. Nanti kalau ini semua uji klinisnya udah bagus, ya udah dia baru boleh kan ditinjau sama si Badan POM-nya. Kalau di Indonesia ada Badan POM, di Amerika ada US FDA, di Eropa ada Europe FDA gitu kan. Terus kalau udah, baru deh diproduksi dan diedarkan gitu. Jadi tahapannya tuh panjang banget, nggak tahu-tahu nih gitu. Jadi nggak usah khawatir. Berarti aku Di Bandung apa di mana nih? Makanya Bandung, nih. Kalau saya, di Bandung. saya di Bandung, dokter. Iya, Di kemarin Bandung, soalnya awalnya juga di Bandung. Bandung. Mewakili Jawa Barat. Kita bareng berarti ya? Iya dong, satu hari yang sama. Insya Allah ya, kita sehat sampai bisa. Maksudnya kan kita udah cobain dan kita juga nggak apa-apa, nggak ada efek samping yang menakutkan gitu. Palingan kan cuman itu aja, ngantuk gitu kan. Jadi kalaupun masih ragu, sebetulnya nggak apa-apa juga sih ragu, kan namanya juga ini. Cuman cari tahu ke sumber yang benar gitu. Kalau ragu, cari yang valid, jangan cari ke perorangan, cari ke lembaga misalnya yang memang punya bukti saintifik gitu. Jangan katanya, soalnya kalau katanya tuh bisa banyak. Benar. Katanya si A, kata bapaknya si A, temennya si I. Wah, bisa macam-macam. Panjang mau ditambahin ya. Pusing. Iya. Semuanya. Sama kalian aja udah nggak tidur nih guys. Atau kalau misalnya ada kalau mau lihat, gue bikin video YouTube tadi ada sedikit penjelasan tuh, ada sedikit lah lumayan informasinya. Sehat-sehat. Bye.